Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabar kalian semua? Tentu dalam keadaan sehat-sehat walafiat semua ya. Pada hari ini Pak Slamet akan memberikan pembelajaran yang bernamakan Nabi Muhammad Teladanku. Nah, pembelajaran ini dilakukan dengan cara tidak bertatap muka langsung, melainkan melalui media yang sudah disiapkan. Nah, oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menuju pada judul tema. Nah, pembelajaran ini bertemakan Nabi Muhammad Teladanku sebagai pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita belajar mengenai sikap jujur yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu juga kita menuju ke menu. Ya, menu ini telah tersedia berbagai item-item atau poin-poin yang mana berisikan tentang tujuan pembelajaran, KI dan KD, materi, evaluasi, rangkuman materi, dan pesan. Kita menuju pada yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran melalui metode inquiry learning, peserta didik dapat: 1. Siswa dapat berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat menyebutkan sikap jujur Nabi Muhammad SAW. 3. Siswa dapat menunjukkan sikap jujur dengan baik dan benar. Menuju pada KD. KD yang disediakan atau yang sudah disiapkan yaitu 3.15, yaitu memahami kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beralih kepada materi. Nah, di sini materi berupa rangkuman materi. Nabi Muhammad SAW telah teladan bagi seluruh umat manusia. Ada penjelasan mengenai sejarah daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin. Tentu kalian sudah pernah membaca, mendengarkan, melihat dari berbagai macam pelajaran, dari berbagai macam wacana, dari berbagai macam buku-buku pelajaran agama yang telah kalian baca. Perlu kalian ketahui bahwa Al-Amin ini adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad semenjak kecil. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur.
Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Kita bahas satu persatu. Jujur kepada Allah, yaitu dengan bukti kita melaksanakan sholat 5 waktu sebagai pemahaman rukun iman yang pertama. Nah, rukun iman yang kedua. Kemudian percaya jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri contohnya yaitu belajar dengan baik dan sungguh-sungguh adalah bukti tercapainya cita-cita seorang anak dalam hidupnya. Yang berikutnya, jujur kepada orang tua. Contoh, ketika kita berpamitan hendak keluar rumah, harus dengan jelas benar tujuannya. Jujur kepada guru. Ketika kita diberitakan tugas, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak banyak alasan. Yang terakhir, jujur kepada semua orang. Tentu jujur kepada semua orang adalah sesuatu hal yang penting, adalah sebagai modal dalam hidup kita bermasyarakat. Nah, di sini ada keuntungan bersikap jujur. Keuntungan bersikap jujur menjadikan kita sebagai umat Islam adalah orang yang disayang Allah. Orang jujur disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Mengacu pada evaluasi. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran, di sini nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal. Beberapa soal itu dengan menggunakan pilihan ganda. Jadi kalian nanti memilih mana jawaban yang benar dengan memahami soal-soal yang sudah dipelajari, yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, khususnya oleh Pak Slamet sendiri. Nah, selanjutnya setelah kalian mengerjakan soal dengan baik dan benar, saya harapkan, Pak Slamet harapkan supaya bisa memahami, mengerti dengan baik dan benar sebagai pemantapan kalian dalam belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kalian mengerjakan soal, saya berpesan kepada kalian semua, pesan saya kepada kalian ada tiga pesan. Satu, tanamkanlah sikap jujur dalam diri kalian, karena jujur adalah modal utama dalam menjalani kehidupan. Dua, pribadi yang jujur dapat menjadikan kita selamat dunia akhirat. Tiga, contohlah sikap jujur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sampai kapanpun, dimanapun, bersama siapapun kamu berada.
Nah, mungkin itu saja yang Pak Slamet sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami, mengerti, dan menjalankannya niat dengan niat dan tekun. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya akhiri. Mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.